tanda kutip, kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Kafir itu artinya adalah tertutup. Kamu mau agamanya apa, kalau masih tertutup, kamu justru yang kafir. Jadi tidak usah mengkafir-kafirkan orang. Lihat diri kamu sudah terbuka atau belum. Kalau kamu belum terbuka, apalagi mengkafir-kafirkan orang, itu ciri bahwa kamu masih tertutup. Lihat bahasa Arab itu, kafaro itu bukan ingkar. Kafaro itu bukan mengingkari keyakinan kita. Kafaro itu artinya adalah tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, cover, tertutup. Pikiran kamu tertutup, merasa paling benar sendiri. Kalbumu tertutup, merasa penglihatanmu paling benar. Itu kafaro. Kalau semua orang belajar tuh ke dalam, nggak keluar, sebenarnya semesta ini damai. Kenapa menjadi banyak keributan? Karena semua matanya keluar. Melihat kesalahan orang tuh sangat mudah. Melihat kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Benar. Ustadz Saiful Karim menjelaskan bahwa hakikat makna kafir itu bukan berarti hanya karena beda keyakinan. Ustadz Saiful Karim menjelaskan bahwa kafir dalam bahasa Inggris disebut kaper, artinya tertutup. Hati, akal, pikiran yang tertutup menerima informasi baru, penjelasan baru, pengetahuan baru. Nah, orang yang tertutup, dia berpikir, aku sudah tahu, aku lebih tahu, aku lebih benar, aku lebih munah, aku lebih senior, aku lebih pinter. Nah, sehingga setiap apapun informasi yang baru diketahui, informasi apapun yang baru disadari, karena berpikir aku sudah tahu, aku lebih benar, aku lebih pinter, aku lebih munah, informasi itu pun tertolak, terkaper, kafir. Menolak penjelasan yang baru didengar, menolak informasi baru, karena berpikir aku sudah tahu, aku lebih tahu, padahal belum paham, padahal belum tahu, tapi demi gengsi aku sudah tahu, dan membuat akal pikiran tertutup. Teringat pada sebuah dalil dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 27, Allah berfirman, andaikan semua pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena, dan laut yang ada di muka bumi dijadikan tintanya, dan kemudian ditambahkan lagi 7 kali lipat pohon dan laut untuk dijadikan pulpen, pena, dan tinta, niscaya ilmu Allah tidak akan cukup untuk dituliskan. Pohon-pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena, laut yang ada di muka bumi dijadikan tinta, diberikan 7 kali lipat lagi untuk menulis keluasan, maha luasnya ilmu Allah, maka sesungguhnya itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Subhanallah. Begitu luasnya ilmu Allah, sampai-sampai 7 kali lipat pohon dan laut jadikan tinta sekalipun tidak akan cukup untuk menuliskan keluasan ilmu Allah. Namun karena pada manusia ada dengan akal dan pikiran yang sebesar ini, itu dihasut oleh hasutan
iblis yang merasa benar sendiri, dia mengklaim dengan akal yang sebesar ini, merasa sudah tahu, paling benar. Selain aku, selain kelompokku, semuanya salah, semuanya sesat. Hanya aku yang paling benar, hanya aku yang paling tahu. Ini sebenarnya jadi bahan untuk pelajaran bagi kita, bahwa mengapa ilmu Allah yang begitu luas itu namun diklaim oleh beberapa manusia merasa sudah paling tahu, sudah paling benar, padahal tidak setitik pun ilmu Allah yang dikuasai oleh manusia. Hanya sedikit saja yang dipahami manusia. Artinya luasnya ilmu Allah ini belum cukup untuk dipelajari, belum cukup untuk dicermati, karena sangat luas ilmu Allah itu. Namun karena hasutan iblis menghasut manusia untuk sombong, manusia yang dengan akal yang sebesar ini, dia mengklaim, aku sudah tahu, aku lebih tahu, aku lebih benar, aku lebih nyunah, gitu. Aku paling segalanya. Ini adalah hasutan dari iblis yang menghasut manusia untuk mengikuti langkah iblis berbuat sombong di muka bumi. Kisah iblis, rata-rata setiap orang kita sudah paham bahwa ketika iblis diperintahkan Allah untuk sujud, mentaati perintah Allah untuk sujud pada Adam, usjud li Adam, iblis menolak. Iblis berpikir, aku lebih senior, aku lebih ngerti, aku lebih tahu, aku lebih benar. Selain aku, tidak ada yang benar, tidak ada yang tahu. Karena kesombongan iblis ini, Allah menetapkan iblis sebagai makhluk yang celaka. Dan ketika Allah menetapkan iblis sebagai makhluk yang celaka, iblis memohon permohonan kepada Allah. Ya Allah, dikarenakan Engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang celaka, maka aku memohon permohonan kepadamu ya Allah. Kamu mohon apa, iblis? Allah bertanya. Iblis menjawab, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan Allah pun mengabulkan permintaan iblis agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Yang kedua, izinkan aku untuk menghasut seluruh manusia mengikuti langkahku untuk sombong. Dan kemudian Allah pun mengizinkan pula. Oke, silahkan iblis, hasut seluruh manusia, goda seluruh manusia, rayu seluruh manusia untuk mengikuti langkah kamu menjadi makhluk yang sombong. Silahkan, Allah mempersilahkan. Namun Allah menjelaskan bahwa ada satu kelompok makhluk yang tidak akan mempan oleh hasutan kamu, iblis. Dia tidak akan mempan dirayu oleh iblis. Wah, iblis penasaran, siapa itu ya Allah? Orang yang tidak akan mempan dihasut olehku. Allah menjawab bahwa orang yang tidak akan mempan dihasut oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Dia tidak mengklaim sebagai orang yang merasa paling benar sendiri. Dia tidak meminta hak untuk dapat balasan. Dia tidak menuduh orang lain salah, hanya dirinya yang paling benar. Dia pasrahkan segalanya kepada Allah. Allah yang memutuskan, Allah yang menyimpulkan. Keputusan, penghakiman, judgment itu bukan haknya makhluk. Karena keputusan, judgment, penghakiman itu adalah haknya Allah. Nah, maka
Orang-orang yang terkapar ini tanpa disadari dia terhasut hasutan iblis dengan merasa paling tahu, merasa paling senior, merasa paling pengalaman, merasa paling benar. Selain aku dan selain kelompokku, semuanya sesat, semuanya salah. Hati-hati, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hasutan iblis pada ego kita, pada diri kita, hingga kita menjadi orang yang terbuka. Dan keterbukaan hati, keterbukaan pikiran, keterbukaan akal, itu indikasinya adalah kesadaran. Dengan indikasi mengatakan, oh aku baru tahu, oh begitu. Ini tanda-tanda hati yang sudah terbuka, hati yang mulai sadar. Gitu. Berbeda dengan hati yang tertutup. Hati yang tertutup, akal yang tertutup, pengetahuan yang tertutup, itu dia akan berpegang teguh kepada pengetahuan persepsi dirinya, pengetahuan persepsi pikirannya, bahwa kemudian dia mengambil prinsip pengetahuanku sudah final, keyakinanku sudah final, ilmuku sudah final, harga mati. Ini indikasi hati, akal, pikiran yang tertutup. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kesadaran pada kita untuk membuka hati pada segala informasi yang baru. Contoh, misalkan tentang topik Habib, nasab Habib. Umpamanya, orang atau kita didoktrin bahwa Habib itu duriah Nabi, keluarga Nabi. Dalam tubuh Habib ada mengalir darah Nabi, sehingga orang-orang memuliakan Habib karena pada Habib ada darah Nabi. Tapi ternyata jika misalkan kepercayaan pada Habib ini dianggap harga mati, harga final, keyakinan final sebagai harga mati, dan kemudian mati sebagai pemuja pengkultus Habib, bahaya ini. Itu karena ternyata beberapa orang-orang dari ahli ilmu pengetahuan, ahli nasab, ahli sejarah dan lain-lain membuka bahwa ternyata Habib ini bukan keturunan Nabi, tapi palsu. Ketika Habib berkata, jika ada Habib yang jinah, yang maling, yang mabuk, yang cabul dan lain-lain, dibandingkan dengan ulama, jauh lebih baik Habib daripada ulama yang soleh, kata Habib. Nah, ini kan tidak masuk ke logika yang sehat. Habib cabul, Habib korup, Habib jinah jauh lebih baik dibanding ulama yang soleh. Nah, maka ketika hati terbuka, dia akan menyadari, oh ternyata meyakini Habib itu seperti itu bisa malah melalaikan, bisa salah menyalahkan, bisa malah menyalahkan. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, jika berbohong jangan bawa-bawa nama Nabi. Kalau berbohong bawa-bawa nama Nabi, hendaknya dia duduk di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun dengan kesadaran, akhirnya banyak orang yang tersadarkan, termasuk diri saya sendiri. Dulu memuja, dulu mengkultuskan seorang Habib-Habib. Tapi ternyata setelah tahu sejarahnya, alhamdulillah mulai tersadarkan bahwa ternyata kemuliaan di sisi Allah bukan dipandang oleh keturunannya siapa, baik keturunan Nabi, keturunan Rasul, ataupun keturunan raja, keturunan presiden, gitu. Di pandangan Allah itu tidak berguna, karena yang mulia di pandangan Allah itu takwanya,
bukan anak siapa. Kan'an dulu anak Nabi Nuh, anak langsung dari seorang Rasul Nabi Nuh. Namun Muslim mengetahui bahwa Kan'an adalah seorang anak Nabi yang durhaka. Itu Kan'an anak Nabi langsung, anak Nabi Nuh. Apalagi generasi ke 50 sekian kemudian mengklaim seorang anak Nabi itu mulia dan seakan mengkasta-kasta mana turunan Nabi, mana bukan turunan Nabi. Yang turunan Nabi dianggap kelas 1, turunan bukan turunan Nabi kelas 2. Nah, mudah-mudahan dengan tersadarkan bahwa pengetahuan itu diperlukan untuk terus mendapatkan kebenaran yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Begitulah makna kafir tertutup, orang yang hatinya tertutup, akalnya tertutup, dan mengambil prinsip harga mati. Mudah-mudahan bisa terbuka, mendapatkan hidayah dan hati membuka diri, menampung semua informasi-informasi baru. Demikian penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.